Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Malana dengan NIM 082111333072. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS nomor 2 pada mata kuliah Fisika Komputasi 2. Pada soal UAS nomor 2 yaitu tentang gelombang menggunakan ChatGPT untuk pencarian pertama teori gelombang, yang kedua soal gelombang yang diselesaikan dengan beberapa abstrak. Nah, langkah-langkah pengerjaannya sendirinya itu yang pertama, setiap proses pengerjaan silakan divideokan. Selanjutnya diskusi dengan ChatGPT tentang gelombang. Pada antum chat harus new chat atau chat masih kosong pada ChatGPT. Selanjutnya tanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang seperti mungkin bagaimana gelombang secara fisik, bisa bertanya bagaimana analitiknya, numeriknya, solusinya, atau apapun dari ChatGPT. Nah, selanjutnya meminta ChatGPT untuk melakukan suatu persamaan gelombang. Lihat apakah persamaan gelombang sama dengan kuliah kita atau tidak. Itu yang akan dipelajari. Nah, jika yang dikeluarkan ChatGPT adalah persamaan Schrödinger, maka itu yang akan dipelajari. Jika yang dikeluarkan ChatGPT persamaan yang lain, maka itu harus dipelajari. Nah, jika sudah muncul persamaan analitik, maka ajak ChatGPT diskusi tentang persamaan numerik. Lalu jadikan persamaan analitik menjadi numerik. Selanjutnya, kemudian meminta ke ChatGPT itu tolong buatkan satu soal tentang gelombang yang sudah kita diskusikan. Nah, dari soal itu, kita akan menanyakan juga jawabannya dalam bentuk memberi oktav seperti apa. Kemudian salin codingan dari ChatGPT pada oktav yang masih kosong. Ketika ada pesan error atau ada hal yang tidak sesuai, tanyakan lagi pada ChatGPT mengapa error, mengapa tidak butuh gambar, selanjutnya mengapa tidak ada waktunya, dan sebagainya, sampai akhirnya muncul codingan kampus pada gambarnya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita ke new chat dulu. Ini sudah new chat atau chat baru. Ini sudah kita mulai dari awal. Nah, pertama-tama kita akan menanyakan, jelaskan eh, jelaskan secara detail tentang gelombang secara fisik. Berikan penjelasan berupa teks, berikan persamaan gelombang. Gelombang adalah perambatan energi atau getaran dan dapat ditemukan dalam berbagai kondensasi. Dan suatu model laporan risiko terhadap gelombang, misalnya tujuh punya gelombang, potensi dan kecepatan gelombang. Itu penjelasan lebih tentang berapa waktu. Pemanasan futsal, gelombang gelombang itu apa dua jenis gelombang transversal. Transversal itu merupakan gelombang di mana partikel medium bergerak tegak lurus arah perempat gelombang. Contoh termasuk gelombang automatik dan gelombang pada kali di gelombang secara horizontal. Gelombang longitudinal, gelombang di mana partikel medium bergerak searah pas jarak. Gelombang suara adalah contoh gelombang nomor di mana berbeda dengan objek. Nah, selanjutnya kita menanyakan, karena di sini tidak dikasih tahu, tuliskan berikan saya gelombang secara fisik. Gelombang saya terkait dengan temuan gelombang pas besar.
itu kita menggunakan persamaan gelombang transversal saja. Berarti dari persamaan gelombang transversal atas buatkan saya persamaan baliknya. Membuat persamaan yang gelombangnya kita perlu menggunakan tegangan diskretisasi untuk menggunakan gelombang lalu. Mari kita diskretisi variabel seperti itu. Jika variabel tersebut n adalah dua super x. Nah, ini merupakan bentuk numerik dari sumber gelombang transversal sendiri, yaitu UIJ plus 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi alfa kuadrat UIJ dikurangi UIJ kurangi 1 ditambah alfa kuadrat kali UIJ ditambah 1J ditambah UI min 1, J. Di mana alfa merupakan V sama dengan delta T per delta X adalah parameter yang terkait dengan rasio kecepatan gelombang P terhadap langkah di sisi volume. Baik, selanjutnya dari semua penjelasan atas buatan saya sebuah soal yang berkaitan dengan penjelasan di atas. Suatu gelombang transversal merambat pada tali yang bersamaan YXT seperti sin 2pi per 3 X min 4 pi T ditambah pi per 4. Karena kita lupa yang gelombang di gelombang tersebut. Lalu berikan saya kode oktavnya, kodenya dalam bentuk Oke, selanjutnya kita copy programnya ke Octave. Octave-nya ini. Oke. Close dulu tab. Copy. Lalu kita run. Nah, kita kasih nama dulu soal UAS nomor 2. Nah, berikut eh, grafik gelombang transversal pada tali T sama dengan 0. Berikut grafik yang didapatkan pada hasil programnya. Selanjutnya kita ke common window-nya. Nah, untuk jawabannya yaitu yang pertama itu karakteristik gelombang. Nah, amplitudo atau A-nya itu 0,1, panjang gelombang lambdanya sama dengan 3, frekuensi F atau F-nya sama dengan 2S, kecepatan gelombangnya itu 6 meter per sekon, tegangan tali T-nya adalah 0,72 Newton. Nah, selanjutnya kita buktikan apakah hasil dari program ini sesuai dengan perhitungan manual. Kita tanya ke GPT bagaimana perhitungan
manualnya. Apakah sama hitungan manualnya? Kita split dulu layarnya ke kamar ini. Nah, untuk amplitude A-nya itu pada perhitungan manualnya itu 0,1. Untuk panjang gelombang lambdanya itu 3 sama. Selanjutnya untuk frekuensi 2 Hz sama. Untuk kecepatan gelombang itu 6 meter per second sama. Nah, tegangan talinya itu 0,7 meter. Nah, bisa disimpulkan bahwa pada penyelesaian melalui program pada soal ini tuh sama dengan perhitungan manualnya. Jadi, eh, program yang dikasih oleh ChatGPT ini sesuai dan benar, eh, bisa menjawab dari suatu permasalahan dalam soal. Contohnya pada soal gelombang tali ini. Nah, jadi suatu gelombang transversal merambat pada tali dengan persamaan YXT sama dengan 0,1 sin, 2 pi per 3 X dikurangi 4 pi T ditambah pi per 4. Nah, selanjutnya yang ditanya itu tentukan amplitudonya, panjang gelombangnya, frekuensi, dan kecepatan gelombang dari gelombang tersebut. Selanjutnya kita ditanya tegangan talinya. Nah, pada program yang dikasih oleh ChatGPT ini sudah menjawab semua apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Ini adalah hasil dari ChatGPT-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwa eh, ChatGPT ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan soal-soal eh, dengan meminta ChatGPT untuk menampilkan kode oktavnya. Selanjutnya, saya penasaran. Pada program ini, saya akan minta ChatGPT untuk menjelaskan secara detail. Jelaskan secara detail kode oktav yang Anda beri. Selanjutnya, oh ya, jadi tidak hanya memberikan jawaban seperti amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan gelombang, tekanan tali. eh, jadi program yang dikasih oleh ChatGPT ini juga menghasilkan grafik, yaitu grafiknya itu sebagai berikut. Nah, ini merupakan grafik pada gelombang transversal yang sama dengan 0. Selanjutnya nah, ini merupakan penjelasan detail untuk program oktavnya. Yang pertama itu pada persamaan gelombang. Nah, jadi pada bagian ini tuh merupakan inisialisasi variabel yang merepresentasikan karakteristik gelombang dari persamaan gelombang transversal yang diberikan. Eh, Selanjutnya ada perhitungan panjang gelombang, lambda, frekuensi F, dan kecepatan gelombang V. Ini lambdanya itu 2 dikali pi per K, F-nya itu omega per 2 dikali pi, V-nya itu lambda dikali F. Selanjutnya perhitungan tegangan tali. Nah, ini tuh menghitung tegangan tali berdasarkan massa jenis tali dan kecepatan gelombang. Massa jenis sama dengan 0,02, T sama dengan massa jenis dikali V pangkat 2. Lanjut. Selanjutnya kita menampilkan hasil. Nah, dari menampilkan hasil ini, eh, kita menggunakan program display ini. Selanjutnya, pada plot gelombang selanjutnya kita memplot grafik gelombang pada suatu waktu T sama dengan 0. Nah, jadi cara mengupload hasil di gelombang tadi itu merupakan ini. Caranya gini. Pertama kita tulis view line x sama dengan line space 0 0 0 2 2 dikali pi 1000 t sama dengan 0 y sama dengan a dikali sin kx min omega t ditambah pi. Selanjutnya ketik
figur, plot, EJ, line width 2, title itu title ini memberi judul ini pada grafik yang diberikan oleh Octave yang tadi. X labelnya posisi M, Y labelnya amplitude. Nah, saya penasaran eh, untuk line space itu apa? Tanya apa itu line space? Line space adalah fungsi dalam Octave yang digunakan untuk membuat array linear. Array linear dengan elemen secara merangka atau pada tadi. Fungsi ini berguna ketika ada ingin sampai nilai. Oh ini, dalam Octave sebelumnya line space 0, 2 dikali pi 1000 digunakan untuk membuat array dari 1000 titik yang distribusi merata antara 0 dan dot pi, yang kemudian digunakan sebagai nilai pada plot. Oh, baik, mungkin itu saja dari saya. Jika teman-teman yang menonton ini ingin ada yang ingin ditanyakan terkait eh, pertanyaan saya dengan ChatGPT ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar pada video ini. Terima kasih telah menonton videonya dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.